Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faisal Hamdi dari Prodi Informasi. Ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman modul Project IS Management System dalam studi kasus pengembangan inventory yang ringan berbasis web untuk monitoring stok dan bahan studi kasus di Pankopi ARM. Nah, presenter saya Muhammad Faisal Hamdi dengan kelompok saya dan Ibrahim, Restu, Fajar, Sona, Diki, dan Rian di mata kuliah Yes Project Management di Fakultas Teknologi Informasi dan Komputer Universitas Horizon Indonesia. Ini tujuan umum proyek. Nah, tujuan umum proyek ini yang pertama itu mengembangkan sistem monitoring berbasis web untuk monitoring stok dan bahan. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan catatan manual. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Yang keempat yaitu menjadi contoh penerapan manajemen proyek sistem informasi. Nah, maksud di sini tujuan umumnya yaitu proyek ini merupakan implementasi nyata dari mata kuliah US Manajemen dan studi kasus Pankopi RM yaitu sebuah ringan modern yang mengalami kendala dalam pengolahan stok dan bahan baku. Selama ini pencatatan stok dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Akibatnya sering terjadi kelebihan stok untuk bahan tertentu, kekurangan bahan lain, keterbatasan restock, dan kesalahan catatan transaksi. Untuk mengatasi permasalahan ini, tim merancang sistem pemantauan berbasis web yang dapat memantau stok secara real time, yang dapat memberikan notifikasi stok minimum serta menghasilkan laporan otomatis. Selanjutnya, ada inisiasi proyek. Di dalam inisiasi proyek ini, yang pertama yaitu penentuan tujuan, ruang lingkup, dan stakeholder. Yang kedua yaitu stakeholdernya itu di dalamnya ada owner, manajer operasional, dan staf gudang. Yang ketiga yaitu project charter, memberikan otorasi dan arah yang jelas untuk proyek. Nah, maksud dari inisiasi proyek ini yaitu tujuannya untuk memahami dan menerapkan fase inisiasi proyek dalam siklus hidup pengembangan sistem. Contohnya pada tahap ini yaitu satu itu menentukan tujuan proyek. Nah, maksudnya di sini yaitu membantukan sistem untuk memantau stok bahan di Pankopi ARM, menetapkan ruang lingkup proyek, maksudnya yaitu in-scope sistem web seperti PHP dan MySQL, pencatatan stok. Yang kedua contohnya your scope aplikasi mobile, sistem kasir otomatis, dan akuntansi. Yang ketiga yaitu menentukan peran anggota tim. Contohnya di sini saya sebagai project manager, yang teman saya sebagai business analyst, ada juga software engineer, UI UX, dan test engineer gitu. Dan menentukan tujuan durasi proyek. Durasi proyek kali ini membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Dari mulai Oktober selesai di Januari 2026. Menyusun dokumen project charter sebagai dasar resmi pelaksanaan proyek. Nah, kesimpulan dari inisiasi ini yaitu pasca inisiasi menghasilkan project charter yang menjadi panduan resmi bagi tim untuk melanjutkan ke tahap analisis dan desain sistem. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem SRS. Nah, tujuan SRS ini yaitu satu menyusun kebutuhan pengguna dan sistem dalam dokumen sistem requirement specification SRS gitu. Nah, hasil utamanya yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Nah, di dalam kebutuhan fungsional ini ada data barang dan stok, transaksi masuk atau keluar, laporan otomatis, notifikasi stok menipis. Dan yang kedua yaitu kebutuhan non fungsional. Contohnya yaitu web basic seperti PHP, MySQL, Bootstrap, JS itu bisa juga. Ada user friendly juga, aman dan responsif. Nah, kesimpulan dari si analisis kebutuhan sistem ini yaitu fase ini membutuhkan sangat penting untuk menjadi fondasi bagi tahap desain. Kesalahan ini bisa menyebabkan kegagalan proyek seperti gagal untuk menginput, gitu, gagal untuk mendeteksi. Gitu. Nah, lanjut ke casual loop diagram CLD.
Nah, di dalam CLD ini ada variabel utamanya yaitu ketersediaan stok dan bahan. Yang kedua yaitu penjualan produk, yang ketiga yaitu frekuensi restock bahan, yang keempat yaitu kepuasan pelanggan, nah, yang kelima yaitu hubungan. Nah, hubungan di sini itu maksudnya yaitu penjualan bisa terhubung ke dalam stok dan si stok bisa terhubung ke restock dan seterusnya. Maksud ini sistem putar balik gitu. Ada yang relasi ke sini, ke atas, ke samping gitu. Nah, kesimpulannya yaitu CLD membantu tim memahami interaksi kompleks dalam sistem, sehingga solusi yang dirancang tidak hanya mengatasi gejala, tapi juga akar masalah kekurangan stok. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan detail. Nah, analisis kebutuhan detail ini fungsi utamanya di dalamnya ada login dan hak akses pengguna. Contoh, kita kan membuat sebuah aplikasi ya. Perlu juga untuk fitur login dan hak akses seperti contoh hak akses admin, hak akses karyawan, hak akses user gitu. Yang kedua yaitu manajemen bahan dan stok. Yang ketiga yaitu monitoring real time. Ini maksudnya monitoring real time ini si owner ini bisa memonitoring si angkringan ini lewat ya si web tadi, tidak langsung ke toko gitu untuk mempermudah sistem gitu. Yang keempat yaitu laporan berbentuk PDF atau Excel gitu. Nah, laporan PDF Excel ini maksudnya itu mempermudah si laporan tersebut supaya terkirim lebih cepat gitu, tidak ditulis manual, tidak otomatis, ya mempercepat lah. Yang keempat yaitu notifikasi stok minimum. Dan yang kelima yaitu non fungsionalnya yaitu cepat per 3 detik, paspornya aman, terenkripsi SSL, backup otomatis dan compatible di berbagai browser. Nah, yang kelima yaitu inventory management. Nah, masih dari inventory management yaitu integrasi modul pembelian, penjualan, dan stok. Yang pertama, yang kedua yaitu mekanis otomatis pembaruan data, yang ketiga yaitu validasi dan keterhubungan antar proses. Kita jelaskan yang pertama dulu yaitu integrasi modul pembelian, penjualan, dan stok. Maksudnya yaitu integrasi modul itu memberikan modul pembelian itu mempermudah pembelian, penjualan, dan stok. Yang kedua itu mekanis otomatis pembaruan data, jadi si stok itu otomatis melakukan pembaruan ketika si karyawan itu menginput si aplikasi tersebut. Contoh kita buat stok seperti bahan baku garam gitu, otomatis diinput, otomatis masuk ke dalam aplikasi tersebut, tidak lewat tulis tangan gitu. Yang ketiga validasi dan keterhubungan antar proses. Validasi ini merupakan ya keterhubungan antar proses dalam aplikasi memiliki keterhubungan erat di fitur-fiturnya gitu seperti fitur pembelian, penambahan stok itu memiliki terhubungan otomatis. Selanjutnya ada desain sistem. Nah, maksud desain sistem ini yaitu yang pertama ada komponen desain, yang kedua ada diagram konteks, yang ketiga ada DFD, data flow diagram, yang keempat dari entity identification, yang kelima ada logical model data. Nah, maksud di sini yaitu diagram, contoh kita ambil diagram konteks, yaitu menggambarkan hubungan sistem dengan entitas luar, seperti supplier, kasir, admin. Yang kedua yaitu data flow diagram. Maksud data flow diagram ini yaitu menunjukkan arus data dan input transaksi hingga output laporan. Yang ketiga yaitu logical model data. Contohnya itu mengidentifikasi data apa saja yang akan disimpan dan diproses serta ditampilkan. Nah, kesimpulan dari desain sistem ini yaitu desain sistem membantu tim memahami alur kerja sistem secara menyeluruh sebelum membangun sistem yang sebenarnya. Nah, di sini ada perancangan ERT. Tujuan untuk merancang ERT yaitu logical ERT dulu. Merancang logikalnya dulu. Yang caranya yaitu yang pertama itu tentukan entitas utamanya. Entitas utamanya itu yang pertama contohnya ada barang.
kategori, supplier, dan lain-lain gitu, seperti penjualan, detail penjualan dan user. Yang kedua yaitu relasi antar si entitasnya gitu, seperti kategori barang dari satu end, supplier, pembelian, contohnya pembelian ke detail pembelian dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada contoh IRD-nya. Nih, contoh IRD project kami ada tabel user, ada tabel bahan masuk, ada bahan, ada menu, ada produksi, dan menu detail. Nah, entitas relasinya yaitu di bahan masuk melakukan menginput ke bagian bahan, di menu detail juga menginput ke bagian bahan, dan menu detail juga menginput ke bagian menu, serta produksi menginput ke bagian menu. Jadi contohnya. Nah, kesimpulannya, tahapan proyek ini mengikuti project life cycle gitu. Yang kedua itu inisiasinya, melanjutkan ke analisisnya, lanjut ke desainnya, lanjut ke implementasinya, serta terakhir ke evaluasi sistemnya. Yang ketiga yaitu dokumen proyek seperti SRS juga penting, CLD-nya dan ERD-nya, memperkuat struktur sistem supaya strukturnya berjalan rapi. Nah, selanjutnya sistem diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelola stok pan kopi ARM. Nah, aplikasi ini mudah-mudahan diharapkan bisa berguna untuk pan kopi ARM ke depannya, serta bisa memonitoring stok juga. Selanjutnya ada penutup. Nah, di sini sistem ada Quietus, yaitu sistem yang baik lahir dari perencanaan dan analisis yang matang. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebih